Beberapa perguruan tinggi sudah masuk di dalam ekosistem dan tentu dengan AM ini pemerintah bisa menjahit kerjasamanya dan kembali dengan di 15.000 ini nanti diutamakan perguruan tinggi negeri yang sudah masuk dalam ekosistem ICT. Ya tentu selain ini ada UI, ada Gajah Mada, ada Brawijaya, ada UNER. Pak, tadi disebutkan kalau misalnya Indonesia sedang membahas special project dengan ARM ya Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, itu di luar 15.000 engineer training? Di luar 15.000, tetapi ini adalah fase berikutnya, kita masih dalam negosiasi. Karena dalam negosiasi kita belum bisa diskusi. Ada kira-kira 200-an juta US. Itu berarti ARM mungkin mau membangun pabrik di sini? ARM itu brain, jadi kita selalu pisahkan antara software dan pabrik. Jadi ARM itu arahnya selalu ke software, ke arah desain. Kalau pabrikan itu ya TSMC, Nvidia, dan yang lain. Jadi itu pendekatan berbeda yang didekati oleh pemerintah. Nah, salah satu perusahaan Amerika kemarin melakukan MOU di Washington untuk membangun foundry-nya, mulai dari pasir silika sampai dengan silika air, itu dalam bentuk rod. Nah itu nanti dipotong-potong baru jadi fab, baru jadi. Pak, pertanyaan lain boleh? Apa itu? Soal Fitch Rating Pak, kemarin kan outlook utangnya dipangkas ya Pak, dari stabil jadi negatif. Tanggapannya gimana Pak? Apakah akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia? Pertama, ekonomi dunia semuanya terpengaruh bukan hanya oleh Fitch tetapi oleh perang. Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu, dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah, kita akan terus kawal aja Cortex ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan. MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi $1 itu menghasilkan $7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term. Tapi dengan perhatian dari Fitch soal MBG, ada evaluasi sendiri nggak Pak? Maksudnya buat MBG? MBG ini kan baru berjalan, jadi kalau berjalan ya terus kita roll out. Pak tadi Bapak bilang di dalam itu ada mitigasi dan jadi perang ini apa sih Pak diantara mitigasi itu? Ya kita kan pernah mengalami pada saat perang Ukraine, dan pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi. Bagi Indonesia kan dua sisi. Di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga, dan pemerintah kemarin sudah disiapkan bahwa subsidi yang kita akan lanjutkan, dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik. Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi. Ya, terima kasih. Baik.